teman-teman, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, nama saya Sasa Fatimah. Dan saya Siti Nurhalimah. Kami dari SMP Negeri 1 Talun, kelas 9D. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu sistem komputer. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa saja hal-hal baik dalam penggunaan komputer, cara kerja komputer, dan jenis-jenis gerbang logika? Kalau belum tahu, simak video ini baik-baik ya. A. 7 hal baik dalam penggunaan komputer. 1. Pentingnya menjaga kebersihan komputer. Menjaga kebersihan komputer itu penting. Komputer dan lingkungannya yang tidak bersih dapat mengundang berbagai penyakit karena kotoran yang menempel pada mouse, keyboard, dan monitor. 2. Menggunakan komputer dengan baik. Komputer terdiri atas berbagai komponen yang beberapa di antaranya rentan. Memukul-mukul komputer dapat mengganggu kerja komputer. 3. Tidak makan dan minum di dekat komputer. Makan dan minum di dekat komputer dapat membuat area komputer jadi kotor, sehingga bisa mengganggu orang lain jika komputer akan digunakan bersama. 4. Mencegah kabel berantakan. Kabel berantakan berpotensi menyebabkan sengatan listrik atau tersetrum pada bagian tubuh saat menggunakan komputer. 5. Bahayanya memegang atau memasukkan jari ke lubang yang ada pada perangkat komputer ketika komputer sedang menyala. Ketika komputer menyala, tidak boleh memasukkan jari ke lubang yang ada karena menyebabkan tersetrum listrik yang membahayakan diri sendiri. 6. Mematikan komputer setiap selesai digunakan. Supaya komputer lebih awet dan tidak harus bekerja terus-menerus setelah selesai digunakan, sebaiknya komputer dimatikan terlebih dahulu dengan cara menekan ikon Windows Shutdown melalui sistem operasi. 7. Posisi duduk di depan komputer yang baik. Posisi duduk di depan dapat mempengaruhi kesehatan mata dan punggung. Posisi duduk yang baik diantaranya tidak terlalu dekat dengan monitor, tidak terlalu membungkuk, posisi pandangan sejajar dengan monitor. Posisi duduk yang benar ketika menggunakan komputer. 1. Monitor atau layar PC. Atur jarak dan ketinggian. Bagian atas monitor sejajar dengan mata dan posisi monitor agak miring. 2. Posisi tangan. Pundak harus santai, tangan harus sejajar dengan meja, minimalkan tekukan pada pergelangan tangan. 3. Kursi. Harus ada sandaran punggung dan tangan, atur ketinggian. 4. Posisi kaki. Sejajar dengan lantai, gunakan penyangga kaki jika diperlukan. B. Cara kerja komputer. Booting adalah proses yang terjadi jika komputer pertama kali dinyalakan sehingga sistem operasi dapat berjalan. Tahapan proses booting yaitu 1. CPU reset. Pertama kali komputer dinyalakan dengan menekan tombol power di CPU. 2. POS atau Power on Self Stage. Proses memastikan semua hardware berfungsi sebelum masuk ke sistem operasi dan jika terjadi error, maka akan terdengar suara beep. 3. Disk boot. Tempat penyimpanan sistem operasi pada komputer berupa hard disk atau SSD. Proses booting pada komputer dibedakan yaitu 1. Cold booting. Booting saat komputer mati dengan cara menekan tombol power pada komputer. 2. Warm booting. Booting saat komputer sedang menyala biasanya dilakukan jika terjadi error dengan cara menekan tombol reset. CPU terdiri atas 3 komponen penting yaitu 1. Control Unit atau CU berfungsi mengendalikan semua perangkat atau hardware. 2. Arithmetical Logic Unit atau ALU berfungsi mengolah kata logika dan aritmatika, merubah sinyal input menjadi tampilan output. 3. Register, tempat penyimpanan berkapasitas kecil dengan kecepatan sangat tinggi dan berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU.
C. Gerbang logika. Simbol gerbang logika yaitu 1. OR. OR adalah operator yang mengembalikan nilai true jika semua operan adalah false, barulah hasilnya false. 2. NOR. NOR adalah gerbang logika digital yang melakukan operasi NOR. Gerbang NOR menghasilkan output true 1 hanya jika satu atau lebih inputnya true, maka outputnya akan false 0. 3. AND. AND adalah salah satu gerbang logika dasar yang menghasilkan output true 1 hanya jika semua inputnya true 1, jika salah satu atau lebih inputnya false 0, maka outputnya akan false 0. 4. Gerbang logika NAND adalah gerbang yang melakukan operasi kebalikan dari gerbang AND, di mana output hanya akan bernilai 0 atau rendah jika semua inputnya bernilai 1 atau tinggi. Jika ada satu atau lebih input yang bernilai 0. Nama NAND merupakan singkatan dari not AND, yang menunjukkan fungsi negasi atau kebalikan dari gerbang AND. 5. Gerbang XOR, Exclusive OR, adalah gerbang logika digital yang menghasilkan keluaran 1 atau tinggi hanya jika kedua masukan biner berbeda 1, 0, dan 1, 1. Jika kedua masukan sama, keduanya 0 atau keduanya 1, maka keluarannya akan 0 atau rendah. 6. Gerbang XNOR atau Exclusive NOR adalah gerbang logika digital yang menghasilkan keluaran logika tinggi 1 hanya jika kedua masukannya sama 00 atau 11, dan keluaran rendah 0 jika keduanya masukannya berbeda 01 atau 10. Gerbang ini merupakan gabungan dari gerbang XOR dan gerbang NOT, sehingga fungsinya adalah kebalikan dari gerbang XOR. 7. Gerbang NOT adalah gerbang logika dasar yang melakukan operasi negasi menghasilkan keluaran yang berlawan dari masukannya. Jika input bernilai 1 benar, output akan menjadi 0 salah, dan sebaliknya. Dan ini merupakan contoh gerbang logika. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan dari kami. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.